Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun buat Bang Syaibul, buat Bunda Aisyah, buat bunda-bunda sekalian serta saudariku yang ada di grup NIM. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya ingin bercerita sedikit tentang pengalaman saya semalam setelah ber-DN. Maksudnya bukannya setelah ber-DN. Saya dalam ber-DN. Saya ber-DN sekitar pukul 3.30 sampai pukul 4. Saat itu saya kondisinya masih biasa-biasa saja. Ya, hening, tenang. Seperti biasa saya diperlihatkan seperti hamparan langit yang luas, begitu aja udah. Nggak pernah ada macam-macamnya, pokoknya hamparan langit aja luas, luar gitu. Terus selama 30 menit itu tiba-tiba saya tuh sepertinya belum begitu merasakan daya itu hilang, masih ada gitu. Tapi tiba-tiba ada suami masuk kamar kan, jadi kaget. Saya jadi bangun melek gitulah, melek. Saya tengok belakang, ternyata suami mau sholat juga kan. Terus akhirnya saya kan jadi batal lah ibaratnya itunya DN-nya. Terus saya mulai lagi, tapi posisi karena sudah bergerak jadi kaki berasa sakit, padahal tadinya tuh kaki sudah tidak berasa sakit. Karena kaki merasa sakit setelah duduk sila itu, akhirnya saya teruskan lagi selonjor. Dalam keadaan selonjor itu saya juga dalam hati berpikir, ya pokoknya kalau emang dapat ya alhamdulillah, kalau nggak dapat pokoknya intinya saya ingin berzikir gitu. Nggak harus sila gitu, pokoknya aku ingin meneruskan zikir saya gitu. Apapun yang aku rasakan semua karena Engkau ya Allah, karena aku ikhlas ridho karena Engkau ya Allah, aku begitu aja pokoknya. Saya ingin istiqomah gitu. Aku mau diperlihatkan apapun, aku terserah Engkau ya Allah, aku tidak mengharapkan, aku yang penting ingin mendekatkan diri kepada Engkau. Saya selalu berpatokan itu. Setelah itu gak lama kok tiba-tiba badan saya seperti mengempes gitu, padahal belum begitu lama saya ber-DN duduk gitu loh, duduk selonjor itu. Tiba-tiba badan saya seperti mengempes, seperti balon gitu, kisut gitu. Terus seperti tertarik ke depan, tapi posisinya tertariknya itu dari arah depan, dari arah perut gitu. Sut gitu, kayak cepet gitu. Saya juga terus Allah terus seperti, tapi nyaman aja gitu, enak gitu rasanya biasa. Tapi rasa ringan juga. Kenapa ini saya gitu dalam hati, kenapa ini saya? Setelah gitu kan, seperti ketarik gitu, seperti kayak balon habis dikempesin gitu. Terus langsung saya mendengar suara dengkuran atau suara napas saya tuh sangat keras sekali gitu, kencang sekali gitu. Oh, ini seperti yang pernah saya alami juga nih. Dulu juga pernah waktu masih dalam DN masih 1 bulanan itu pernah seperti itu, tapi posisinya dari atas kepala gitu, Bang. Dari atas kepala seperti ketarik gitu, terus nggak lama langsung saya mendengar suara napas saya, tapi itu sebentar sekali gitu. Tapi kalau yang ini lumayan rada lama. Jadi saya benar-benar merasakan yang kempes gitu, kayak balon baru habis ditiup terus kempes gitu kan, pelan ketarik gitu. Setelah semua itu baru saya langsung mendengar suara dengkuran saya gitu, suara napas saya gitu. Terus saya terusin, saya masih ada daya, terus saya terusin terus. Tapi kalau lama-lama jadi kayak takut juga Bang gitu, saya rasa kayak takut juga gitu. Terus saya ketarik ke dalam, seperti ke dalam lorong, seperti pokoknya lorong seperti lorong panjang gitu. Tapi saya lumayan rasa takut juga gitu. Akhirnya ya udah, saya hentikan aja. Ternyata begitu saya lihat jam, tadi kan saya sudah lihat jam tuh ya,
lumayan lama juga 20 menit gitu. Kalau yang awal kan tadi cuma 30 menit karena kaget gitu. Terus kalau yang sekarang ini kan karena meneruskan gitu. Aku pikir meneruskan untuk sampai ke sholat subuh gitu. Tapi ternyata masih belum subuh juga kan, masih setengah 5. Akhirnya saya hentikan, saya nggak terusin lagi ya. Saya pikir masih ada seperempat jam. Ya udah saya buat baca Al-Qur'an aja gitu kan sambil itu. Tapi di situ Bang, setelah itu Bang, badan berasa, setelah itu saya tutup baca astagfirullah lagi, biasanya seperti Bang Soebul ajarkan, syahadat gitu kan, sholawat, istighfar gitu, saya baca lagi semua, Fatihah saya tutup lagi, terus saya usapkan ke semua. Setelah berdoa itu selalu saya usapkan ke muka, ke badan gitu kan, ke tangan, kaki. Tangan saya itu merinding semua Bang, badan saya itu merinding dingin gitu. Terus keringet juga, kalau keringet sih masih sudah normal, nggak seperti yang dulu yang saya bilang sampai basah kuyup tuh nggak normal, tapi badan tuh merinding, dingin, badannya dingin gitu. Saya di situ langsung bersyukur, ya Allah, inikah yang namanya sudah keluar dari terpisahnya jasad apa bagaimana gitu. Bahasa sendiri juga belum tahu Bang gitu. Karena ya kayaknya sih menurut saya sih sebentar. Tapi begitu saya lihat jam kok ternyata 20 menit gitu loh. Saya juga bingung gitu. Nah, terus yang saya masih belum bisa menganalisa sendiri lah ini itu sebetulnya bagaimana gitu Bang. Mohon pencerahannya Bang. Makasih Bang ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih untuk Bunda Mala yang telah berbagi pengalamannya melalui audio yang disampaikan. Semoga kiranya menjadikan motivasi bagi diri saya dan mungkin bagi yang lainnya juga. Alhamdulillah telah Allah perjalankan dengan tanda-tanda kebesarannya. Apa yang Bunda alamin adalah sebagian kecil dari kejadian-kejadian di dalam zikir nafas. Apa yang kita rasakan itu merupakan tanda-tanda yang diberikan Allah menuju kehadiratnya. Ketika kita masuk kepada wilayah keheningan, di mana kita berada di atas awan, melihat hamparan langit, begitu tenang, begitu nyaman. Itulah tanda-tanda hati yang tenang, hati yang damai. Kalau hati kita gelisah, kalau hati kita penuh masalah, tidak mungkin bisa dirasakan hal demikian. Makanya jangan bawa masalahmu ke dalam zikirmu kepada Allah. Ada tempatnya untuk mengadu, ada tempatnya untuk berdoa. Di dalam perjalanan itu kita serasa melayang, kita merasa hening. Teruskan zikirnya kalau kita masih ingat, kita sadar kita lagi berzikir mengharap ridha Allah. Inilah bukti tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi Allah berikan itu dulu tanda-tanda. Seperti halnya kita lapar, Allah berikan tanda-tanda. Ibu-ibu yang mau melahirkan diberi tanda-tanda. Kan gak langsung nyeprot begitu, langsung keluar anaknya. Ada tanda-tandanya. Kita mau meninggal diberikan tanda-tandanya. Maka kita butuh kesadaran. Nah, di sini kesadaran kita mulai muncul. Kita diberi tanda-tanda. Jadi Allah lah yang menunjuki jalan-jalannya yang Dia kehendaki. Ketika Bunda Mala memasuki lorong itu berarti kan kita dipanggil. Ya kan? Kita diizinkan untuk memasuki wilayah itu, bukan kemauan kita. Disinilah kehendak Allah. Makanya di dalam Al-Quran itu kan ditunjukkan, kamilah yang menunjukkan jalan-jalan yang kami kehendaki dan membiarkan sebagian mereka tersesat. Jadi bersyukurlah kita yang ditarik masuk ke wilayah itu. Jangan takut, jangan was-was, karena was-was ini adalah bisikan setan.
Siapa yang berani dengan Allah? Kalau sudah masuk ke wilayah itu, mau setan belek, setan engklek, hantu belau, itu akan hilang di situ. Dan tidak ada lagi gangguan karena itu sudah di alam ilahiyah. Nah, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, bukan masalah-masalah yang selalu kita bawa ke dalam zikir kita, bukan pikiran kita. Coba dibaca Al-Quran itu, ketika Nabi Musa memasuki lembah tua, Allah perintahkan melepaskan kedua terompanya. Apa maksud kedua terompa itu? Terompa itu kan kotor, sandal itu kan kotor, penuh najis. Nah, lepaskan itu. Kita pakai sandal itu, berarti kan kita merasa milik kita. Lepaskan keakuan itu. Jadi datanglah. Nah, Kang Ebit bilang kan, kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Ayo lepasin semua. Jangan takut mati. Kalau orang yang takut mati itu takut bertemu dengan Robnya. Nanti gak kembali. Kalau punya wasa seperti itu berarti gak yakin adanya Allah. Silahkan tukar Tuhannya. Siapa sih yang tidak mau mati dalam keadaan husnul khotimah? Mati menghadap Robnya. Nah, ini harus kita tanamkan di dalam diri kita. Kita berjalan kepada Allah. Kita yang sebut-sebut, Allah, 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 Allah. Nah, ketika kita ditarik, kenapa kita takut? Kenapa kita dipanggil kita nggak mau? Fazkurni azkurkum. Kau sebut aku sebut namamu. Ya ayuhan nafsun mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang. Kan hanya jiwa-jiwa yang tenang yang bisa merasakan itu. Jiwa-jiwa yang tentram yang bisa merasakan tanda-tanda itu. Kalau hati kita gelisah, hati kita tidak tentram, punya banyak masalah, yang ada apa? Pikiran-pikiran itu yang melintas dalam pikiran kita. Maka berbahagialah, bersyukurlah kita yang bisa mendapatkan tanda-tanda itu. Suratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Jadi jalan yang engkau kehendaki, jalan lurus yang engkau kehendaki, bukan jalan yang sesat.